Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Lomba Agustusan jadi panitia. Lombanya cepet-cepetan makan mangga. Katanya janji paling setia. Malah kepincut sama tetangga. Loh. Balik mana ambe aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film bergenre misteri psikologis drama, yaitu Fear of Rain tahun 2021 lur. Mengisahkan tentang gadis SMA yang menderita gejala skizofrenia dan sering mendengar suara-suara aneh di pikirannya, serta kesulitan membedakan yang nyata maupun yang tidak. Namun gadis ini yakin jika ibu-ibu tetangganya telah menculik seorang bocil. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan dari dulurku Fagong Geol. Ya bang, kalau buku nikah hilang, nikah lagi apa bikin lagi? Bikin lagi, sama nikah lagi, biar double istri mulur. Monggo skecaken. Film dimulai dengan gadis SMA berusia 17 tahun yaitu Rain yang sedang dikejar-kejar oleh pria misterius di sebuah hutan. Namun terlihat banyak lampu di sekitar sana, yang bisa jadi lokasi tersebut tidak begitu jauh dari pemukiman lur. Rain terus berlari dan sembunyi di balik pohon. Namun sayang, dia akhirnya tertangkap. Pergelangan tangan dan kakinya diikat. Lalu Rain dikubur hidup-hidup ke lubang galian yang sudah pria itu siapkan. Dan inilah Takut dengan Hujan. Untungnya Rain berhasil keluar dari galian tersebut lur, namun dia ditarik lagi ke dalam. Tapi ternyata Rain sedang berada di rumah sakit dan peristiwa barusan adalah halusinasi karena Rain mengidap skizofrenia. Rain terus berontak dan dokter serta perawat terpaksa mengikatnya di kasur lalu menyuntikannya bius total. Rain sampai tidak sengaja melukai telapaknya sendiri karena menggenggam terlalu keras. Dokter pun menyarankan kedua ortu Rain yaitu John dan Michelle untuk membawa Rain ke fasilitas kejiwaan, semacam rumah sakit jiwa lah lur ya. Jelas mereka berdua pun menolak karena Rain masih bisa dirawat di rumah dan melanjutkan sekolahnya seperti biasa. Apalagi Rain sudah agak lama izin tidak sekolah selama masa perawatannya di rumah sakit. Another way, what? Short of admitting. No. Absolutely not. We see that regularly with schizophrenia. Patients take their medicine, feel better. Hey, baby. Hanging in there? Begitu kondisi Rain membaik, dia pun menjalani sesi konsul dengan psikiater, sebut saja Bunga Tiem. Lalu Rain pun menjelaskan apa yang dia ingat, yaitu Rain sedang naik ke lantai 2 rumahnya dan tiba-tiba lanjut naik bis. Setelah itu Rain melihat si pria misterius berhoodie hitam. Lalu Rain berpindah lagi ke scene seperti di awal film. Ngatiem mengatakan jika saat itu sebenarnya Rain masih di rumah dan sedang berhalusinasi sampai tantrum. Rain diharuskan meminum obatnya agar kondisinya tetap stabil. Meski efek obat itu membuat Rain kesulitan menjalani hobinya yaitu melukis. Namun jika Rain tidak minum obat, kondisinya akan semakin memburuk dan menurut hukum Rain terpaksa harus dirawat ke fasilitas kejiwaan. Going upstairs and then But you never left your house. Is not an option. One more misstep to institutionalize you. it makes me feel like a zombie and I can't paint if I Karena kondisinya sudah mulai stabil lur, pihak rumah sakit mengizinkan Rain pulang setelah dirawat cukup lama. Namun saat OTW sepertinya John dan Michelle sedang berselisih paham tentang bagaimana cara menangani Rain. Sampai-sampai mereka diem-dieman lur. Lalu sebelum turun dari mobil, Rain sempat disapa oleh tetangga sebelah rumahnya yang juga guru kelas Rain yaitu Bu Dani. Setelah itu Rain pun terkejut melihat kamarnya yang sangat berantakan. Temboknya penuh cakaran Rain dengan bekas darah dan kasurnya juga bolong-bolong. Karena waktu itu pikiran Rain sedang kacau dan seakan-akan dia sedang dikejar oleh pria misterius di hutan. Rain juga meminta maaf ke ayahnya karena tanpa sadar dia mencakar John. Lalu ketika sedang sendirian di kamar lain, Rain sempat berhalusinasi melihat luka di tangannya dikerubuti oleh belatung. Sementara itu Michelle sempat mengatakan jika ini adalah kesalahannya, namun John tidak menggubris perkataan istrinya. Don't worry about all this, okay? Oh, it's okay, monkey.
Keesokan harinya sebelum berangkat sekolah, Rain pun disiapkan sarapan terlebih dahulu oleh John. Dia juga meminum obatnya dan membawa obat itu ke sekolah. Meski John ingin mengantar putrinya, namun Rain ingin berangkat naik bis sendiri dan meminta kedua ortunya agar tidak usah terlalu khawatir. Akan tetapi di sekolah Rain kena bully dari beberapa siswi yang menganggap Rain tidak sakit apa-apa dan cuma caper katanya lur. Di lain sisi, Rain didekati teman sekelasnya Caleb yang sepertinya naksir. Namun ketika diajak ngobrol sambil main sulap, Rain sempat ragu apakah Caleb sosok asli atau cuma ilusi belaka. Karena sebagai pengidap skizofrenia, Rain sering berhalusinasi dan sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi lur. Namun sepertinya Caleb benar-benar asli dan Caleb menjelaskan jika dia adalah murid pindahan baru. Caleb pun mengajak Rain nongkrong lain waktu. Namun Rain tidak menjawab apa-apa karena masih merasa minder dengan kondisi mentalnya yang sering tidak stabil. You wouldn't even believe how I heard you try to kiss Jessica for attention. Do you mind if I sit? Oh, no room. Sorry. I'm Caleb. Wanna pick a card? Do it anyways. Come on, Ray. Where are you from? Why haven't I seen you around? I've been out sick. Oh, I can't. Coffee. If you ever wanna hang out and grab a... Sepulangnya sekolah, Rain pun mampir ke apotek untuk mengambil obat dan tanpa sengaja bertemu tetangganya Budani. Tapi saat disapa, entah mengapa Rain tidak menjawabnya dan segera pergi dari sana. Lalu ketika lanjut OTW, Rain kembali mengalami halusinasi, yaitu melihat bayi perempuan yang diculik oleh sosok hitam. Hi, picking up. Setibanya di rumah, Rain pun minum obatnya. Lalu saat di kamar, Rain sempat melihat seorang gadis kecil di loteng rumahnya Budani, yang kita sebut saja Dek Marpuah ya. Tak lama kemudian Michelle datang dan mengingatkan Rain untuk jangan mengunci pintu agar memudahkan ortunya masuk ke kamar jika Rain tiba-tiba tantrum. Setelah itu Rain pun curhat tentang peristiwa di sekolah dan Michelle berusaha menenangkan Rain agar jangan menghiraukan teman-temannya yang suka membuli. Everyone thinks I'm. No, I doubt that. Isn't it cool to be in college? You don't think I'll get in? I think that would be wonderful. Besoknya setelah pelajaran olahraga, Rain pun pergi berdua dengan Caleb naik mobil jadul miliknya. Mereka ngobrol ngalor ngidul tentang Caleb yang hobi otomotif. Tapi tiba-tiba hujan pun turun dan mereka harus berhenti sejenak karena wiper depan mobil Caleb lagi rusak lur. Namun mendengar suara hujan, pikiran Rain pun mulai terganggu dan dia berhalusinasi mendengar suara radio yang menyuruhnya segera kabur keluar mobil. Rain juga semakin gelisah dengan bunyi rubiknya Caleb, juga dengan cara bicaranya yang terlalu cepat. Namun untungnya Rain masih bisa mengendalikan diri, dan setelah hujan reda, Rain pun langsung diantar pulang oleh Caleb. Rain sempat terfikir untuk memberitai kondisi mentalnya ke Caleb agar dia paham mengapa Rain sempat lama tidak masuk sekolah dan juga sering gelisah. Get out while you can. Are you okay? Do you have to do that? I already told you, it's not magic. It would be ironic. Rain afraid of rain. It's actually like one of the best I've had in a really long time. Sick? No, I mean not like cancer. My head. Malam harinya Rain pun mimpi buruk yang mana dia berada di hutan seperti di awal film, juga melihat patung malaikat, orang yang dikubur, serta Marpuah yang meminta tolong saat ditangkap Budani di loteng rumah sebelah. Sontak Rain langsung terbangun histeris dan kedua ortunya pun segera datang. Rain menjelaskan jika dia mendengar suara Marpuah dari jendela, tapi setelah John mengamatinya, tidak ada apa-apa di loteng rumah Budani. Lagi pula beliau juga tidak punya anak lur. Namun agar Rain bisa benar-benar tenang, besok John akan membawanya ke rumah Budani untuk memastikan jika tidak ada yang janggal di sana. Rain, there's nobody out here. No, she was standing there and then she grabbed. Did you hear that? Just a tiny little screaming for help. She doesn't even have kids. And then we'll go over there tomorrow and
Keesokan harinya di rumah Dani, John pun bertanya tentang Marpuah, tapi Bu Dani mengaku jika dia memang tidak punya anak dan bisa jadi suara-suara bocil yang didengar oleh Rain berasal dari tetangga depan rumah yang punya anak. Rain pun yakin Bu Dani berbohong, yang akhirnya Bu Dani membawa Rain dan John ke loteng, tapi ternyata memang tidak ada siapapun di sana dan hanya terdapat banyak manekin juga boneka buatan mendiang neneknya. Dan Dani juga jarang masuk ke loteng tersebut. There's a little girl in your attic. I have an attic. He made each one. Their clothes were much nicer than any. Oh. Thank you for humor. It's not a problem. Meski begitu, Rain tetap kekeh jika Bu Dani sedang menutupi sesuatu. Bahkan sepulangnya ke rumah dia sampai cekcok dengan ayahnya yang tidak percaya. John yakin putrinya hanya berhalusinasi dan mengingatkan Rain agar jangan mengecek lagi ke rumah Bu Dani. Karena jika dilaporkan ke polisi, maka Rani bisa-bisa dipaksa masuk ke fasilitas kejiwaan. Humor me, Dad. What? Do you think she's lying? Everything is fine. When are you going to get that through your head? If she files another complaint, the state is going to put you. There's no one up. Please stay away from that house. Okay? Di sesi konsul berikutnya dengan Ngatiem, Rain mengaku obat yang diminum membuatnya kesulitan tidur. Lalu Rain juga menjelaskan kecurigaannya ke Bu Dani yang menyembunyikan Marpuah di lotengnya. Menurut Ngatiem mungkin itu hanya halusinasi karena secara tidak sadar Rain sedang memproyeksikan ketakutannya sendiri lur, yaitu perasaan terkekang karena selama ini hidup Rain selalu penuh dengan peraturan seperti rutin minum obat lah dan harus menahan rasa gelisahnya. Mendengar itu, Rain pun merasa mungkin apa yang dikatakan Ngatiem ada benarnya karena Rain pernah memikirkan tentang dirinya yang terjebak di dalam sebuah lukisan yang dikelilingi oleh staf rumah sakit dan lukisan Rain berteriak minta dibebaskan. Do you think it's possible that feeling confined or restrained? Sepulangnya dari konsul, Rain sempat terdiam saat melewati sebuah kuburan. Lalu saat di sekolah, Rain juga terlihat cemas karena merasa banyak anak-anak yang menganggapnya freak dan aneh lur. Rain juga tidak sengaja menabrak Bu Dani yang membuatnya semakin ketakutan. Where are you feeling? Going outside. She needs to get rid of me, my kidnapped little girl, and she's keeping her in her. If this is true, then you It gotta... is true. I just need proof. Rain melihat beberapa polisi yang datang ke sekolah dan Rain yakin Bu Dani telah melaporkan dirinya. Rain pun menceritakan kecurigaannya ke Caleb bahwa ada seorang anak yang diculik dan disekap oleh Dani dan Rain pun meminta Caleb untuk membantunya. Hari itu Rain tidak datang konsul dengan Ngatiem dan saat OTW Caleb memberikan kalung buatannya kepada Rain. I love it. Thanks. It's a neuron. Yeah, it's kind of nerdy, Setibanya di kediaman Bu Dani, Rain pun yakin jika rumah itu kosong karena Bu Dani masih ngajar. Lalu mereka berdua langsung masuk ke dalam dan karena pintu loteng dikunci, mereka mencari obeng terlebih dahulu di dekat dapur dan Caleb menduga memang ada anak kecil di sana karena menemukan kotak sereal. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Bu Dani pulang dongkrik dan untungnya mereka tidak ketahuan dan berhasil kabur lur. Sementara itu ketika masih memperbaiki kamarnya Rain, John pun teringat dengan momen-momen bahagia dengan keluarganya saat Rain masih kecil. Lalu di malam hari ketika sedang adus, Rain melihat banyak darah yang bercucuran di sekitarnya dan Rain pun berusaha tetap sadar jika itu semua hanyalah halusinasi. Setelah itu Rain ngobrol-ngobrol dengan ibunya Michelle di kamar yang mengatakan jika Caleb mungkin sekedar ilusi meskipun Rain merasa nyaman saat bersamanya. Rain pun curhat sampai menangis dan John hanya memperhatikan mereka dari jauh yang sepertinya dari awal sampai sekarang lur, John dan Michelle ini masih bertengkar ya kan? Honestly, I don't care. I like even if he's an illusion. I want to get better. Sometimes I'm just afraid even if he's an illusion. Why? Because I'm real? It's just
Keesokan harinya, Caleb mengajak Rain jalan-jalan berdua dan hubungan mereka pun terlihat semakin dekat. Lalu mereka juga pergi ke perpus untuk mencari info anak-anak hilang menurut lokasi berikut foto-fotonya. Dan akhirnya ditemukanlah sosok marpuah yang nama aslinya adalah Malia Robinson dan dia dinyatakan hilang sejak 7 Januari 2021 di negara bagian Carolina Utara. Di lain sisi, Caleb akhirnya mengetahui jika Rain mengidap gejala skizofrenia dan Rain pun menjelaskan bahwa dia sering mendengar suara-suara aneh yang membuatnya cemas, juga terkadang sulit membedakan antara realita dan halusinasi. Akan tetapi Caleb tidak menganggap Rain aneh dan berusaha mengerti dengan kondisinya. I mean, not exactly. There's, let's say, the worst things that you could possibly. I know it's kind of I'm different. You're different. not really knowing if I can trust what I see or hear. Lalu saat di kelas, Rain pun mulai merasa jika Caleb adalah hayalan semata karena saat Bu Dani fokus membagikan hasil ujian, dia tidak merespon Caleb yang sedang bercanda lur. Begitu kelas selesai, Rain pun menaruh secari kertas ke meja Bu Dani. Dan karena seharian itu Rain mengabaikan Caleb, malamnya Caleb pun nekat datang ke rumah Rain langsung ke kamarnya. Rain mengatakan jika dia menganggap Caleb hanyalah ilusi, namun Caleb meyakinkan Rain bahwa dia benar-benar nyata dan Caleb juga mengungkapkan perasaannya kepada Rain. Yeah, well, I did, and I've been ignoring you because not real. I am real. Wait, you need to go. I like you. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari arah rumah Bu Dani yang tentu Rain yakin jika itu teriakan si bocil Malia yang disekap oleh Dani. Saat itu juga mereka berencana menyusup rumah Bu Dani lagi dan Caleb nekat memecahkan jendela garasi agar mereka bisa masuk lewat sana. Akan tetapi Dani yang mendengar suara pecahan kaca langsung memanggil polisi karena dia yakin Rain berusaha menyelinap masuk. My ass off my retirement. Cannot afford to have that jeopardy. Enough is enough, John. When she's having issues, but now she's. But if you don't take her in, Seriously. no, I'm done. Ternyata kertas yang diberikan Rain sebelumnya adalah gambar Dani yang sedang menyekap Malia. Dani yang sudah naik pitam mengancam akan melaporkan Rain ke polisi untuk dibawa ke fasilitas kejiwaan jika Rain sampai berulah lagi. Karena kejadian ini, John pun memarahi Rain dan juga mengatakan bahwa Caleb tidaklah nyata. Karena dari pengakuan Bu Dani, dia hanya melihat Rain yang kabur dari rumahnya. Rain pun berusaha menjelaskan kejanggalan yang dia lihat, yaitu rumah boneka berukuran besar di garasi rumahnya Dani, dan mungkin Dani menculik Malia dengan memakai boneka-bonekanya sebagai pancingan. John yang mulai geram pun tidak menggubris perkataan Rain dan memaksa putrinya segera minum obat agar kembali tenang. Namun karena Rain mengancam akan Bun-Bun, tanpa sadar John pun langsung menamparnya. Reported seeing you. Doesn't exist. Need to stop. It doesn't matter what I say anyways. Di keesokan malamnya lagi-lagi Rain melihat Malia di rumah Bu Dani yang sekarang jauh lebih jelas lur, bahkan Dani sedang menggendongnya. Saking curiganya, Rain pun kembali mengajak Caleb menyelinap ke sana, namun Caleb menolak karena takut ketahuan lagi. Untuk menenangkan Rain, Caleb pun mengajaknya main kartu dan karena terbawa suasana, Caleb langsung nyosor Rain lur. Tapi tiba-tiba Michelle datang untuk ngobrol sebentar dengan Rain, namun Michelle tidak menyapa Caleb, begitupun sebaliknya. Setelah Michelle balik ke lantai atas, Caleb pun buru-buru pamit pulang dulu. Lalu di keesokan paginya Caleb nggak masuk sekolah, yang membuat Rain semakin yakin jika sosok Caleb memang tidak nyata. Yeah, Mom? This is Caleb. This is... But I'll see you tomorrow, yeah? Okay, yeah.
Karena semakin merasa cemas, Rain pun berniat konsul dengan Ngatiem, tapi sayang beliau sedang tidak ada. Rain yang sangat gelisah pun OTW pulang, namun dia masuk ke pemakaman karena seperti mendengar suara yang memanggilnya. Di sana Rain melihat patung malaikat dan berhalusinasi melihat darah keluar dari matanya yang membuat dia begitu ketakutan. Lalu ketika sampai di rumahnya, Lur, She's not real. You're gonna die and you're gonna be locked. You're okay. pikiran Rain sedang benar-benar kacau dan juga tak henti-hentinya memikirkan Malia yang Rain yakini disekap oleh Dani di rumahnya. Dan Rain pun mengirim pesan ke Caleb agar mau membantunya lagi malam itu. Melihat kondisi putrinya, Michelle pun merasa iba dan terus berusaha menenangkannya karena tidak mau Rain sampai dibawa masuk ke fasilitas kejiwaan. Namun Rain tidak menggubris ibunya dan ingin segera menyelamatkan Malia. Sampai akhirnya John pun datang dan dia mengatakan sesuatu yang sangat membuat Rain terkejut, Lur, karena ternyata She passed away 3 years ago. It's true. I'm sorry. I know what to do. Hey here. Nothing. Coast is clear. I was just trying to. This whole time? Yeah, Mom. Your reality with her was. Why would you lie to me in the beginning? Try to get to my head. ya, Michelle telah meninggal sejak 3 tahun lalu, Lur. Dan kuburan yang tadi didatangi oleh Rain adalah makam ibunya Michelle. Itulah mengapa di awal film Michelle sempat mengatakan jika semua ini adalah kesalahannya karena gejala skizonya Rain muncul sejak kematian sang ibu yang membuat Rain begitu terpukul dan belum bisa berdamai. Bahkan sampai berhalusinasi melihat Michelle masih hidup. Dengan ini kita pun paham mengapa sepanjang film tidak ada interaksi sama sekali antara John dan Michelle, ya kan? Begitu pula dengan Caleb yang tidak menyapa Michelle karena memang dia tidak melihat siapa-siapa, Lur. Selama ini John berpura-pura Michelle tetap ada karena Rain sangat bahagia ketika melihat ilusi ibunya dan John sengaja membiarkannya seperti itu demi kebaikan Rain sampai tiba waktunya John memberitahu fakta yang sebenarnya. Akan tetapi Rain tidak mau percaya dengan kata-kata ayahnya dan karena masih kepikiran Malia, Rain pun langsung masuk ke rumah Dani lewat jendela garasi yang sebelumnya sudah dipecahkan oleh Caleb. Untuk berjaga-jaga, Rain pun mengambil pisau dapur dan lanjut pergi ke loteng. Namun ternyata hari itu Dani tidak ada kelas mengajar malam dan itu artinya dia akan pulang cepat. Lalu saat masuk ke loteng, Rain malah berhalusinasi bertemu dirinya yang masih kecil serta ibunya Michelle yang telah meninggal. No, you're not real. I'm sorry. I don't want you to go down. I'll be crazy. Setelah mengikhlaskan kepergian sang ibu, Rain pun bisa kembali sadar dan setelah itu dia pun menemukan seonggok krayon. Kalau memang di sana nggak ada bocil, ngapain ada krayon di loteng, ya kan, Lur? Namun tak lama kemudian Dani pun pulang dan dia menyetel lagu dengan volume keras yang untungnya membuat langkah Rain tidak terdengar. Saat ada kesempatan, Rain pun nekat mengendap-endap mengambil kunci di dekat sana yang alhamdulillahnya dia tidak ketahuan. Setelah itu Rain mencoba kuncinya satu persatu untuk membuka ruang basement yang selama ini belum pernah dimasuki. Namun di dalam sana Rain kembali mengalami halusinasi dan ternyata Malia benar-benar ada, Lur. Namun ketika Rain akan menyelamatkannya, Dani yang sadar kuncinya hilang langsung ke basement sambil membawa tongkat. Begitu melihat Rain yang sedang memeluk Malia, Dani pun berusaha mengacaukan pikirannya dengan mengatakan jika Malia tidaklah nyata. Akan tetapi Rain berusaha mengendalikan diri agar bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Untungnya Caleb datang di saat yang tepat dan bisa-bisanya Dani masih memanipulasi jika Caleb tidaklah nyata. Sampai akhirnya, Lur, Not real, Rain. Caleb, don't come down here. Who are you talking to, Rain?
Make a decision. Every bit of your imagination is the real thing. Big. Are you okay? She's real. Rain pun berhasil menyelamatkan Malia dan John sangat terkejut mengetahui fakta tersebut, juga sosok Caleb yang ternyata benar-benar ada. John begitu bangga dengan putrinya dan pada akhirnya Danny pun ditangkap oleh kepolisian. I'm proud of you, Monkey. He is real. Maybe we can have some more of them. We could maybe. Setelah mengikhlaskan kematian sang ibu dan berdamai dengan kondisinya, kini Rain sudah lebih bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak, meski terkadang suara-suara masih ada di pikirannya. Karena Rain mengidap gejala skizofrenia yang membuat memorinya berantakan dan tumpang tindih. Itu artinya apa yang dialami oleh Rain selama ini bukan semata-mata halusinasi, melainkan rasa sedih yang sangat tidak terbendung karena kehilangan ibu kandungnya tercinta. Do you still see her? No. Like, do you still hear the voices and... Yeah, they're still there. But... So much. Buyar, ternyata halu mendiang emaknya lur, siapa yang sangka ya kan? Jadi ingatlah bahwa untuk menghilangkan trauma butuh waktu, menghilangkan ngantuk butuh kopi, dan menghilangkan bau kelek sepertimu butuh mandi. Assalamualaikum.